Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat flowchart. Kita akan membuat flowchart menggunakan aplikasi Logarithm. Nah, flowchart itu menulis sebuah algoritma menggunakan simbol-simbol, ya. Contoh di sini simbol yang seperti ini ya. Pipih melingkar seperti ini nih. Ini digunakan untuk simbol mulai dan simbol berhenti ya. Di sini tulisannya main dan end. Nah, tulisannya itu wajib di dalam simbol, nggak boleh tulisannya di luar simbol. Jadi kalau pengen bikin flowchart, tulisannya harus di dalam simbol ya. Dan setiap simbol itu berbeda-beda fungsinya. Contoh simbol seperti ini hanya untuk mulai dan berhenti. Oke. Lalu ada simbol garis ke bawah nih. Nah, flowchart itu wajib arah gambarnya itu ke bawah terus. Nggak boleh tuh dia ke samping ke kanan gitu, nggak boleh, atau ke kiri nggak boleh, atau ke atas gitu nggak boleh panahnya. Jadi panahnya itu wajib ke kanan, turun ke panahnya wajib ke bawah ya, turun ke bawah gitu. Lalu kita klik ya. Nah, di sini banyak nih simbol-simbolnya ya. Simbol input, output bentuknya seperti ini ya. Nah, nih bentuknya seperti ini. Sama ya, dia kayak persegi panjang tapi pinggir kiri sama kanannya tuh gepeng ya, menyamping gitu ya. Input dan output ya. Input untuk masuk, output untuk keluar. Oke, lalu di sini ada variabel, itu ada declare dan ada assign. Nah, declare di sini berguna untuk kita mendeklarasikan sebuah variabel. Lalu assign ini adalah simbol untuk proses. Jadi kalau kalian ingin menggunakan rumus atau sebuah variabel punya nilai berapa, itu pakainya assign ya, karena dia sebuah proses gitu. Lalu ada keputusan ya, keputusan atau if ya. If ini artinya jika kan ya, dia tulisan bahasa Inggris nih. Artinya kalau bahasa Indonesia itu jika. Jika si A nilainya tinggi, maka nanti true ya, benar, dia lulus. Jika si A nilainya rendah atau false ya, berarti dia tidak lulus. Nah, seperti itu. Dia untuk membuat kondisi dan bentuknya seperti ini nih. Belah ketupat, wajib belah ketupat dengan garis kanan dan kiri ke bawah. Ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada while ya. Ada do, ada for. Nah, ketika simbol ini ya yang bentuknya kayak gini ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Segi 6 ya, segi 6 pipih ya. Ada while, ada do dan ada for. Nah, ketiga ini digunakan untuk perulangan. Nah, jika kalian pengen bikin sistem atau flowchart yang perlu ngulang, nah pakainya ketiga simbol ini, while, do dan for. Ya. Oke, kita pengen bikin sistem sederhana input dan output aja ya. Kita pengen bikin aplikasi ya atau sistem di mana nanti si sistem akan bertanya siapa nama kita, lalu kita input nama kita, lalu sistemnya nanti muncul pesan nih. Oh, nama kamu adalah, muncul nama yang sudah kita masukkan atau sudah kita input. Oke, kita klik segitiganya. Ya, yang pertama itu output ya. Maaf, yang pertama itu kita harus deklarkan dulu. Nah, apa yang dideklarkan? Yang dideklarkan adalah variabelnya. Nah, saya pengen bikin variabelnya itu nama, ya, nama. Nah, perhatikan di sini, ya. Di variabel itu ada tipenya, ada integer, ada real, ada string, ada boolean. Nah, ini kalian bisa catat ya. Integer itu digunakan untuk bilangan bulat ya. Jadi untuk angka-angka yang nggak ada komanya tuh, misalkan 1 sampai 9 ya, terus ada 10, 20, 30 ya, 15, 25, pokoknya nggak ada koma-komanya ya. Nah, itu bilangan bulat. Lalu ada real ya.
Nah, real itu digunakan untuk variabel yang pakai koma. Contoh 2,5, 3,5. Ya, pokoknya pakai koma-koma deh. Lalu ada string. Nah, string ini digunakan untuk tipe data kayak huruf, kayak simbol. Nah, nama kan huruf ya, berarti nanti kita pakainya string nih. Seperti itu. Lalu ada boolean. Nah, boolean ini hanya tahu dua kondisi. Jadi nanti hasilnya tuh hanya true atau false. Gitu ya. Nah, karena kita nih tadi kan pengen bikin sistem kita input nama kita, terus nanti sistemnya tahu nama kita siapa. Ya, variabelnya aja nama ya. Berarti pakainya string ya. Karena nama kita kan huruf. Ya, kita klik OK. Lalu di sini ada output. Outputnya kita masukkan ya. Nah, ini wajib pakai kutip ya. Kalau output itu wajib pakai kutip. Nah, masukkan ini. Masukkan nama kamu. Nama kamu. Nah, diawali kutip, diakhiri kutip juga. Klik OK. Oke, lalu kita pilih simbol input ya, karena kan kita pengen masukkan nama kita tadi. Ya, variabelnya apa? Variabelnya nama. Klik OK. Oke. Terakhir, kita klik output lagi. Nanti muncul pesan nih ya. Muncul pesan, oh, nama kamu adalah ya, kasih simbol plus ya. Terus tulis variabelnya ya. Variabelnya apa Pak tadi? Variabelnya nama ya. Nih, di atas tadi kita udah bikin variabelnya namanya nama. Kita klik OK saja. Oke. Nah, nanti aplikasinya selesai. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, flowchartnya jadinya nanti seperti ini ya. Main, string nama, output masukkan nama kamu, input nama, output oh nama kamu adalah nama. Kita coba jalankan ya. Nah, tuh muncul pesan masukkan nama kamu. Saya masukin nama saya. Ya. Egi. Saya kirim nih. Nah, error. Kenapa error? Ya. Kita cek. Ya. Nah, di sini errornya di sini. Di nama. Nah. Ternyata bukan pakai simbol plus ya. Dia pakai simbol dan. Ya, simbol dan. Salah tulis. Klik OK. Kita jalankan lagi. Ya, masukkan nama kamu. Egi. Saya kirim nih. Oh, nama kamu adalah Egi. Nah, berhasil kesimpan ya. Nih, coba saya jalanin lagi tapi saya ketik nama yang lain. Misal nama saya, masukkan nama kamu. Saya masukin nama saya Nanda. Saya kirim. Oh, nama kamu adalah Nanda. Seperti itu ya. Nah, yang perlu kalian ingat tadi nih, tipe-tipe variabel ya. Ada integer untuk angka bulat, ada real untuk angka yang pakai koma, ada string itu untuk huruf, simbol, dan angka berupa angka tulisan ya, bukan angka yang dijumlah. Lalu ada boolean itu hanya untuk dua kondisi, true dan false. Lalu di sini ada array. Nah, array ini apa? Array ini berguna untuk si variabel supaya bisa menyimpan lebih dari satu data. Contoh kayak tadi. Di sini si string nama itu hanya bisa nyimpen satu data doang tuh. Satu nama orang doang. Ya kan? Kayak tadi nih saya jalanin masukkan nama. Saya cuma bisa masukkan nama saya Egi doang nih. Ya kalau saya kirim ya namanya cuma Egi doang di sini, nggak bisa saya tambahin lagi. Pak, gimana cara nambahnya? Nah, cara nambahnya di sini kita wajib pakai namanya array. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini saya hapus dulu semua ya. Nah, selanjutnya kita ingin membuat sebuah program ya menggunakan assign ya. Ini simbol assign yang ini atau bisa disebut simbol proses ya. Dia bentuknya persegi panjang seperti ini ya. Nah, yaitu sebuah sistem ya mencari luas
persegi panjang. Nah, nanti sistemnya akan bertanya nih, masukkan luasnya. Ya, saya masukin luasnya. Lalu masukkan lebarnya. Saya masukin lebarnya. Ya, karena jika kita ingin mencari luas persegi panjang, kita perlu yang namanya panjang dan lebar. Karena rumusnya adalah luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Nanti baru di terakhirnya bakal ada pesan muncul. Luas persegi panjang adalah sekian nilainya. Oke, kita buat ya. Nah, pertama declare dulu ya. Nah, kita buat variabelnya ada apa aja ya, yang untuk menyimpan nilainya ya. Variabel itu untuk menyimpan nilai. Ada apa aja variabelnya? Ada tadi panjang ya, koma lebar, koma luas ya ada. Nah, karena kita itu perlu perjumlahan ya, perlu angka nih buat dijumlahin, dan saya maunya angkanya bulat, misalnya 2, 3, 10 ya, nggak ada komanya, berarti saya pakainya integer nih, saya klik OK ya, jadi integer panjang lebar luas. Oke, lanjut kita pilih output ya. Karena apa? Karena nanti akan muncul pesan seperti ini, masukkan panjang, masukkan panjangnya ya, masukkan panjangnya. Lalu input ya, input apa nih, variabel apa nih, kan tadi bertanya kan panjang ya, berarti yang kita ketik di sini adalah variabel panjang, baru kita klik OK. Oke, lanjut kita buat output lagi ya, masukkan lebarnya ya, klik OK. Nah, berarti di inputnya ya, di bawahnya di input dong, habis output input. Inputnya apa? Panjang udah. Karena tadi di sini outputnya itu masukkan lebar, berarti di sini adalah lebar. Klik OK. Nah, lanjut di bawahnya pakai rumus ya. Ingat tadi seperti saya udah jelaskan di awal. Kalau rumus itu pakainya simbol assign atau simbol proses ya. Nah, seperti ini. Kita pilih terus kita klik ya, variabelnya apa di sini? Variabelnya luas ya tadi. Luas rumusnya apa tadi? Sama dengan apa? Panjang kali lebar. Nah, ini dia ya. Kalau di komputer perkalian itu pakai simbol bintang ya, bukan X. Klik OK. Lalu di bawahnya output ya. Outputnya luas persegi panjang adalah, kita taruh nih simbol dan nama variabelnya yang luas ya, variabel luas yang kita ingin tampilkan ya. Lalu klik OK. Ya, sudah jadi. Jadi nanti flowchartnya seperti ini. Ya, saya hitung lagi. Nah, mulai integernya ada variabel panjang, lebar, dan luas, ada output masukkan panjang, kita masukin ya input panjangnya, lalu ada output masukkan lebar, nanti kita input lebarnya, rumusnya luas panjang kali lebar, outputnya yang terakhir adalah luas persegi panjang adalah, nah luas, nama variabel luas ya, nanti luasnya dapat nih nilainya dari proses di sini. Oke, kita jalanin. Muncul output ya, tulisan pesan berupa masukkan panjang. Karena tadi tipe kita kan integer ya, berarti bilangannya bulat. Misal panjangnya itu 4 ya. Lalu lebarnya itu 2. Nah, 4 dikali 2 berarti harusnya luasnya adalah 8 ya. Coba saya kirim nih angka 2. Nah, muncul tuh. Luas persegi panjang adalah 8. Kenapa? Karena 4 dikali 2. Seperti itu. Oke, kita jalanin lagi ya. Misal nih panjangnya itu 2,5 ya.
2,5 saya kirim. Tak. Nah, lebarnya itu 2. Berarti 2 kali 5 dikali 2, luasnya harusnya 5 dong. Tapi karena tipe data kita integer, maka hasilnya 4. Ya, karena dia nggak nerima nih angka koma nih. Dia cuma dibacanya tuh 2 nih di sini. Jadi 2 dikali 2, makanya 4. Gimana Pak caranya supaya bisa nih komanya dipakai ya? Jadi 2,5 kali 2. Caranya ya kita ubah ya tipe variabel di sini ya, yang tadinya integer ke real ya. Ya, karena real itu untuk bilangan koma. Oke nih, udah saya ubah nih ya ke real ya. Nih, udah saya ubah ke real. Oke, kita jalanin lagi. Ya, panjangnya tadi sama 2,5. Terus kita kirim, lebarnya 2. Maka hasilnya tidak akan 4 lagi. Karena 2,5 kali 2 hasilnya adalah 5. Nah, ini dia ya, berhasil jadi 5 ya. Berarti komanya di sini, data komanya tuh disimpan ya, karena tadi tipe datanya udah kita ubah ke real ya. Karena real itu untuk tipe data yang pakai koma-komaan seperti itu. Oke, kita hapus semua. Oke ya, untuk pertemuan kali ini sekian.